Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok E kelas B akan mempresentasikan tentang kinerja sistem saraf dan hormonal dalam sistem reproduksi. Sebelumnya ada beberapa anggota kelompok kami yaitu Ferdi Juliandra dengan NIM 034, Diklan Divan dengan NIM 159, Rizky Ova Wijaya dengan NIM 163, Sandra Nur Oktaviani dengan NIM 169, Rafli Triwinanda dengan NIM 206, Puranta Rizky Pratista dengan NIM 215, dan yang terakhir ada Raya Ardian dengan NIM 246. Selanjutnya ada latar belakang. Cahaya merupakan faktor eksogen yang paling dominan secara langsung mempengaruhi sistem fisiologi dan metabolisme pada komoditas ternak unggas, khususnya pada ayam petelur. Cahaya sebagai alat stimulan lingkungan utama yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu penglihatan, tetapi juga menjadi pengatur ritme biologi sirkulasi yang sangat krusial bagi kehidupan ternak. Pengaruh cahaya yang diterima secara konsisten akan memberi sinyal kepada tubuh ayam untuk mengatur pola aktivitas harian, termasuk waktu makan dan istirahat mereka. Manipulasi durasi pencahayaan dalam manajemen peternakan modern menjadi instrumen strategis yang digunakan oleh para peternak untuk memaksimalkan potensi genetik ayam petelur tersebut. Selanjutnya ada sistem fisiologi pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi. Pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam melibatkan kerjasama antar sistem saraf pusat dan sistem endokrin. Hipotalamus menerima rangsangan lalu mengirim sinyal ke hipofisis untuk menghasilkan hormon FSH dan LH yang merangsang organ reproduksi. Proses ini diatur oleh mekanisme umpan balik agar keseimbangan hormon tetap stabil. Mulai umur sekitar 8 minggu, growth hormon, reproduksi, dan dukungan nutrisi yang cukup. Menjelang dewasa kelamin, GH berinteraksi dengan hormon lain seperti gonadotropin dan hormon steroid untuk mempersiapkan fungsi reproduksi. Setelah dewasa kelamin, sistem hormon menjadi lebih stabil dan GH berperan dalam pemeliharaan jaringan serta mendukung aktivitas reproduksi. Oke, selanjutnya ada analisis perbedaan bobot badan dan badan peternakan A dan B. Pada bagian ini dapat dilihat bahwa peternakan B memiliki bobot badan lebih tinggi dibandingkan peternakan A. Hal ini disebabkan karena durasi pencahayaan yang lebih lama, yaitu 12 jam, mampu meningkatkan aktivitas ayam, terutama dalam hal pakan. Dengan meningkatnya konsumsi pakan, maka asupan nutrisi juga menjadi lebih optimal, sehingga pertumbuhan bobot badan meningkat. Selain itu, cahaya juga berperan dalam mengatur metabolisme melalui sistem saraf dan hormonal. Oleh karena itu, ayam pada peternakan B mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan peternakan A. Nah, selanjutnya poin pertama, peternakan B 12 jam cahaya bobot lebih tinggi 1650 gram dibandingkan yang A itu 1500 gram. Yang kedua, durasi cahaya lebih lama, aktivitas ayam meningkat. Lalu yang ketiga, konsumsi pakan lebih tinggi, asupan nutrisi meningkat. Yang keempat, nutrisi optimal, pertumbuhan bobot badan lebih cepat. Yang kelima, ada cahaya mempengaruhi metabolisme melalui sistem saraf dan hormonal. Oke, selanjutnya ada analisis umur pertama bertelur atau disebut dengan dewasa kelamin. Pada ini terlihat bahwa ayam di peternakan B itu lebih cepat bertelur dibandingkan peternakan A. Hal tersebut itu dipengaruhi oleh panjang hari atau fotoperiodisme, di mana cahaya berperan sebagai rangsangan utama dalam sistem reproduksi pada unggas. Cahaya yang lebih lama akan meningkatkan stimulasi hormon reproduksi seperti GnRH, FSH, dan LH. Hormon-hormon tersebut berperan dalam mempercepat perkembangan ovarium dan proses ovulasi. Akibatnya, ayam
pada peternakan B mencapai dewasa kelamin lebih cepat dibanding peternakan A. Next. Selanjutnya ada interaksi sistem syaraf, hormonal, dan cahaya terhadap reproduksi. Interaksi sistem syaraf, sistem hormonal, dan faktor lingkungan berupa cahaya memiliki peranan penting dalam mengatur aktivitas reproduksi pada ayam. Proses ini berlangsung melalui mekanisme terintegrasi yang melibatkan sumbu hipotalamus, hipofisa, gonad sebagai pusat pengendali utama. Rangsangan cahaya yang diterima tubuh akan memicu respon hormonal yang berpengaruh terhadap perkembangan organ reproduksi dan proses pembentukan telur. Oleh karena itu, keseimbangan antara ketiga faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan dan produktivitas reproduksi ayam. Selanjutnya ada cahaya diterima oleh retina, mata, dan kelenjar pinea. Sinyal cahaya diteruskan ke hipotalamus sebagai impuls saraf. Hipotalamus melepaskan hormon GnRH. GnRH merangsang hipofisa anterior. Hipofisa menghasilkan hormon FSH dan LH. FSH merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium. LH memicu ovulasi dan produksi hormon progesteron. Ovarium menghasilkan estrogen. Estrogen merangsang perkembangan oviduct dan pembentukan kuning telur. Kesimpulannya, integrasi sistem syaraf dan endokrin melalui proses hipotalamus, hipofisa, gonad yang dipicu oleh stimulasi cahaya optimal menjadi kunci utama dalam mengatur pertumbuhan somatik serta percepatan dewasa kelamin pada ayam petelur. Durasi pencahayaan selama 12 jam terbukti mampu meningkatkan aktivitas makan dan sekresi hormon reproduksi sehingga bobot badan serta inisiasi produksi telur dapat tercapai secara lebih efisien. Sinkronisasi antara faktor lingkungan dan mekanisme hormonal tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan manajemen produksi yang mampu memaksimalkan performa biologis ayam petelur secara berkelanjutan. Baik, karena sesi pemaparan telah selesai, selanjutnya dibuka sesi diskusi. Silakan dari grup D yang mau bertanya dipersilakan. Izin bertanya, Mas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Irfanda Putra Aditya dengan NIM D1A02416. Pertanyaan saya yaitu, apakah percepatan dewasa kelamin pada umur 18 minggu di peternakan B beresiko menurunkan masa produktivitas jangka panjang ayam petelur jika bobot badan somatik belum benar-benar matang? Terima kasih. Oke, mungkin langsung dijawab ya Mas. Jawabannya itu ya sangat berisiko. Apabila ayam dipaksa bertelur pada umur 8 minggu tanpa bobot badan somatiknya belum matang atau belum ideal, itu ada dampaknya Mas. Seperti masa puncak produksinya itu lebih singkat dibanding normalnya. Terus ukuran telurnya juga lebih kecil dibanding ukuran normal. Dan yang terakhir ada resiko kesehatan. Biasanya itu ada kelumpuhan akibat defisiensi kalsium pada tulang medular gitu Mas. Apakah menjawab? Cukup Mas, terima kasih. Silakan yang bertanya lagi dari grup D. Baik Mas, perkenalkan nama saya Aditya Ahmad Nurhowi dengan NIM D1A024259. Pertanyaannya, seberapa sumbu hipotalamus, hipofisa, gonad dalam stimulasi produksi FSH dan LH? Terima kasih. Mungkin langsung saja dijawab ya Mas, untuk Mas Adit. Jawabannya itu warna cahaya itu sangat berpengaruh terhadap stimulasi hormon. Yang pertama ada cahaya merah, itu paling efektif karena memiliki daya tembus tertinggi ke otak untuk menstimulasi hipotalamus sehingga pelepasan GnRH. Selanjutnya ada cahaya hijau atau biru, itu berpengaruh pada pertumbuhan fisik atau somatik dan pertenangan, namun lemah dalam menstimulasi hormon GnRH. Mungkin seperti itu Mas, apakah menjawab? Ya Mas, terima kasih sudah cukup menjawab.
Baik, karena sesi presentasi telah selesai, mungkin kami dari kelompok E izin menutup presentasi ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan studi kasus 1 yang berjudul kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi dengan kelompok yang permana dengan 004 Marcelina Fidel Karoli 032, kemudian saya sendiri Ragi Nugroho dengan 046, Hendri Fazil Gustian 108, Bideko Renaldi dengan 119, Muhammad Irfan Putra dengan 166, kemudian ada Abidya Ahmad Nur Khalik dengan 256. Oke, selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilahkan. Oke, yang pertama di latar belakang. Pada dua peternakan ayam petelur memelihara ayam dari umur 8 minggu. Peternakan A ayam dipelihara pada kandang dengan tambahan cahaya selama 8 jam, sedangkan pada peternakan B tambahan cahaya diberikan selama 12 jam. Hasil pengamatan pada kedua peternakan tersebut menunjukkan ayam pada peternakan A memiliki bobot badan yang lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B pada umur 16 minggu. Pada umur 18 minggu, ayam pada peternakan B sudah mulai bertelur, sedangkan pada ayam di peternakan A belum ada yang bertelur. Untuk rumusan masalahnya itu ada alasan fisiologi apa saja yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan pada ayam peternakan A belum bertelur? Mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B? Dan jelaskan interaksi antara sistem syaraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruhnya terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur ayam. Oke, di sini ada pembahasannya, yaitu mengapa sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Jadi, sistem fisiologi yang berperan utama adalah sistem endokrin, sistem reproduksi, dan sistem saraf yang bekerja secara terintegrasi. Sistem endokrin menghasilkan hormon seperti GnRH, FSH, LH, estrogen, dan testosteron yang mengatur pertumbuhan serta fungsi organ reproduksi. Sedangkan sistem reproduksi berfungsi sebagai organ target hormon, yaitu ovarium dan oviduct pada betina serta testis pada jantan yang menghasilkan sel kelamin. Sistem saraf menerima rangsangan lingkungan seperti cahaya dan menuliskan ke hipotalamus untuk mengatur sekresi hormon. Selanjutnya, perbedaan peternakan A lebih rendah dibandingkan dengan peternakan B terjadi akibat perbedaan durasi pencahayaan yang mempengaruhi mekanisme metabolisme tubuh. Cahaya pusat yang mengatur perilaku makan dan aktivitas harian ayam. Peningkatan aktivitas tersebut menyebabkan konsumsi pakan tinggi sehingga kalori dan nutrisi meningkat. Nutrisi tersebut digunakan dalam proses metabolisme untuk sintesis protein dan pertumbuhan jaringan tubuh. Sebaliknya, pencahayaan membatasi aktivitas makan sehingga energi yang masuk lebih sedikit dan pertumbuhan terhambat. Oke, yang selanjutnya alasan pada peternak B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur. Percepatan umur bertelur pada peternakan B terjadi melalui mekanisme stimulasi hormonal akibat pencahayaan yang lebih lama. Cahaya merangsang dan diteruskan ke hipotalamus untuk meningkatkan sekresi hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon GnRH merangsang hipofisis untuk menghasilkan hormon FSH dan hormon LH dalam jumlah lebih tinggi. Hormon FSH mempercepat pematangan folikel di ovarium, sedangkan hormon LH memicu
yaitu ovulasi, sehingga siklus reproduksi dimulai lebih cepat. Produksi hormon estrogen meningkat sehingga perkembangan folikel dan merangsang perkembangan ovidak serta kesiapan bertelur. Yang selanjutnya ada interaksi antara sistem saraf, hormonal pada ayam, serta pengaruhnya terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Interaksi sistem saraf dan hormonal dimulai dari rangsangan cahaya yang diterima oleh mata sebagai reseptor utama. Sinyal tersebut diteruskan ke hipotalamus yang berfungsi sebagai pusat pengendali hormon. Hipotalamus mensekresikan hormon GnRH yang merangsang hipofisis anterior menghasilkan hormon FSH dan hormon LH. Hormon ini bekerja pada gonad untuk merangsang produksi hormon seks dan perkembangan organ reproduksi. Peningkatan hormon seks menyebabkan percepatan kematangan seksual yang ditandai dengan kesiapan reproduksi aktif. Hitungannya, sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam terdiri dari sistem endokrin dan sistem reproduksi. Kedua, penggunaan cahaya yang berkelanjutan dapat menghasilkan peningkatan bobot badan. Sebaliknya, paparan cahaya dalam waktu singkat dapat memperlambat pertumbuhan broiler. Adanya pencahayaan atau matahari maupun lampu dapat menstimulasi hipotalamus dan akan diteruskan ke kelenjar hipofisa. Kelenjar hipofisa akan mensekresikan dua hormon, yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Hormon FSH berfungsi untuk mematangkan folikel telur, sedangkan hormon LH berfungsi untuk mempercepat proses ovulasi. Yang keempat, interaksi antara sistem saraf dan hormonal pada ayam dan faktor lingkungan dapat mempengaruhi sistem reproduksi dan produksi telur pada ayam. Penting untuk mengoptimalkan lingkungan dan nutrisi ayam untuk memaksimalkan produksi telur dan kesehatan sistem reproduksi ayam. Baik, sekian pemaparan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Izin bertanya, Mas. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Ova Wijaya dengan NIM D120246163. Izin bertanya, misal di peternakan petelur, penambahan kekurangan cahaya pada ayam didapatkan dari apa? Jika terdapat di wilayah yang kekurangan akses listrik. Terima kasih, Mas. Baik, Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kami tabung terlebih dahulu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Selanjutnya saya Raya Rebian dengan NIM 246. Pertanyaannya, apakah yang terjadi pada sistem endokrin jika sistem saraf menerima rangsangan yang cukup? Itu gimana, Mas? Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Pertanyaan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, Mas, menjawab pertanyaan Mas Rizky Aupa tadi. Jadi jawabannya, pada peternakan petelur di wilayah dengan keterbatasan listrik, tambahan cahaya dapat diperoleh dari pemanfaatan sinar matahari maksimal, penggunaan lampu tenaga surya, genset, atau baterai cadangan untuk menjaga program pencahayaan ayam tetap stabil. Apakah menjawab, Mas Rizky? Terima kasih, Mas. Jawabannya sudah menjawab pertanyaan saya tadi. Baik, Mas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Raya Arbian. Jadi sistem saraf akan meneruskan rangsangan tersebut ke hipotalamus yang kemudian memicu sistem endokrin untuk memproduksi hormon reproduksi seperti GnRH, FSH, dan LH guna mematangkan organ reproduksi
ovarium, atau testis. Gimana Mas Raya Ardian? Ya, terima kasih Mas Beko. Sama-sama Mas Raya. Oke. Baik, sekian dari pemaparan dari kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.